Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Tia, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum, NIM 2024-110077. Pada saat ini saya ingin memaparkan terkait hukum otonomi daerah yang diampu oleh dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Dalam hal ini, terkait dengan hukum otonomi daerah, saya mengangkat terkait dengan realitas hukum otonomi daerah dari perspektif teori dan norma. Ada 4 hal yang ingin saya angkat. Yang pertama adalah masalah konkret yang timbul adalah tarik ulur kewenangan pengelolaan pertambangan pusat versus daerah. Yang kedua, rendahnya kemandirian fiskal daerah. Yang ketiga, pembatalan revisi Perda dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat, pengelolaan dana desa yang belum maksimal dan minim transparansi. Masalah yang pertama terkait realitas tarik ulur kewenangan pengelolaan pertambangan dibagi menjadi 3. Sebelum lahirnya UU Cipta Kerja, yang kedua pasca terbitnya UU Cipta Kerja dan revisi UU Minerba, yang ketiga sebagian besar kewenangan perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dampak terhadap daerah yaitu daerah kehilangan kendali atas pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Menurut gagasan atau teori analisis desentralisasi dan bentuk negara, ada 3 hal yang ingin saya paparkan, yaitu yang pertama 3 asas penyelenggaraan pemerintah: desentralisasi, dekonsentrasi, dan 3 tugas bantuan. Yang kedua, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah, dalam hal ini daerah otonom, untuk diatur dan atau diurus sendiri. Yang ketiga, berlaku dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, otonomi seluas-luasnya, bukan federal. Jadi konflik kewenangan pusat dengan daerah jika dikaji dari perspektif teori desentralisasi dan bentuk negara, penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat berpotensi bergeser ke arah desentralisasi karena mengurangi ruang bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di bidang sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Padahal asas desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menghendaki adanya pembagian urusan pemerintah yang proporsional secara antara pusat dan daerah. Namun demikian, kebijakan ini juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang strategis sesuai konsep negara kesatuan. Dan itu diperlukan pola hubungan yang lebih jelas antara desentralisasi dan kewenangan strategis nasional agar daerah tetap memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari sumber daya alam di wilayahnya. Masalah yang berikut adalah rendahnya kemandirian fiskal daerah. Dalam hal ini, yang pertama adalah pendapatan asli daerah yang sangat kecil dibandingkan dengan total belanja daerahnya. Yang kedua, daerah sangat bergantung pada dana transfer, dan dalam hal ini dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan dana bagi hasil. Teori analisis saya, pajak dan retribusi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 1 ayat 20 undang-undang ini mendefinisikan pendapatan daerah sebagai atau yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 1 ayat 22, mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan atau atas jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur transfer ke daerah atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai instrumen fiskal untuk mengurangi ketimbangan vertikal antara pusat dan daerah maupun ketimbangan horizontal antar daerah. Rendahnya pendapatan asli daerah menunjukkan lemahnya kewenangan pemungutan pajak daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi secara optimal, baik karena basis ekonomi daerah yang terbatas maupun tata kelola pemungutan yang belum efektif. Akibatnya, daerah sangat bergantung atas transfer dana dari pusat ke daerah, yang meskipun berfungsi mengurangi ketimpangan fiskal, di sisi lain dapat melemahkan insentif daerah untuk mandiri secara fiskal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, penguatan kemandirian fiskal dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak retribusi daerah, perbaikan tata kelola badan usaha milik daerah, serta pemanfaatan transfer ke daerah yang lebih terarah pada belanja yang produktif, sehingga otonomi daerah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga fiskal. Masalah yang ketiga adalah pembatalan revisi Perda dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang pertama, pembatalan atau revisi peraturan daerah karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Yang kedua, mekanisme pengawasan represif oleh pemerintah pusat terhadap Perda. Dalam hal ini, Perda dan Perkada, peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang harus sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tunduk pada mekanisme pengawasan tertentu. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap Perda semula diatur melalui dua mekanisme. Executive Review pada pasal 245 dan pasal 250, yaitu evaluasi terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan, serta Executive Review pada pasal 251 ayat 1 dan 2, yaitu kewenangan menteri dan gubernur membatalkan Perda yang berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Yang berikut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU angka Romawi 13 tahun 2015 dan nomor 56/PUU angka Romawi 14 2016, ketentuan pembatalan Perda melalui Executive Review pada pasal 251 dinyatakan bertentangan dengan pasal 24A ayat 1 UUD 1945 tentang kewenangan Mahkamah Agung, sehingga pengujian Perda sejak saat itu hanya dapat dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Agung. Ketimpangan fiskal dan ketergantungan pusat dilihat dari perspektif Perda dan Perkada. Ditinjau dari teori Perda, asas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembatalan atau revisi Perda oleh pemerintah pusat merupakan bentuk pengawasan yang represif secara sah menurut hukum untuk menjaga hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sekaligus
mencegah perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, meskipun ini perlu dijalankan secara hati-hati agar tidak mengurangi otonomi seluas-luasnya dijamin konstitusi. Idealnya mekanisme ini lebih mengedepankan kepastian hukum serta partisipasi daerah dalam proses harmonisasi perda sejak tahap perencanaan, bukan sekedar pembatalan setelah perda tersebut berlaku. Yang keempat, pengelolaan dana desa yang belum optimal dan minim transparansi. Yang pertama, rendahnya kapasitas aparatur desa. Yang kedua, minimnya transparansi penggunaan anggaran di sejumlah desa. Dampaknya yaitu pembangunan desa berjalan lambat meskipun akuisisi alokasi dana, dalam hal ini dana desa, terus meningkat setiap tahun. Dan pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintah berdasarkan hak asal, usul, dan hak tradisional. Yang berikut, Pasal 3 menetapkan pengaturan desa diantaranya asas rekognisi pada huruf A, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan keberagaman desa, dan asas subsidiaritas pada huruf B, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan yang dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat desa. Yang terakhir, kewenangan desa selanjutnya dirinci dalam pasal 18 sampai 22, sementara pasal 19 membagi kewenangan desa menjadi 4, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan penugasan dan pemerintah pusat dari pemerintah pusat atau daerah, dan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN diatur dalam pasal 72. Yang terakhir, masalah yang timbul yang keempat adalah nepotisme dan politisasi birokrasi dalam perspektif pemerintah daerah dan perangkat daerah. Permasalahan yaitu rendahnya kapasitas aparatur dan minimnya transparansi pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa asas rekognisi dan subsidiaritas belum berjalan optimal karena desa yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, namun dalam hal ini perlu dibarengi kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas yang memadai. Penguatan pemerintah desa perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, pendampingan berkelanjutan, serta penerapan transparansi anggaran melalui sistem informasi agar dana desa benar-benar memberi dampak yang baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama adalah otonomi daerah secara normatif memberi ruang luas kepada daerah, namun dalam hal ini praktiknya masih belum bisa diuji dan tumpang tindih terhadap regulasi korupsi kepala daerah, ketimpangan fiskal, dan nepotisme birokrasi. Yang kedua, keempat masalah tersebut menyentuh 4 pilar berbeda. Ketiga, penguatan otonomi daerah ke depan memerlukan harmonisasi regulasi pengawasan yang independen, kemandirian fiskal, dan birokrasi yang profesional serta bebas kepentingan politik praktis. Demikian pemaparan saya terkait dengan hukum otonomi daerah. Atas perhatian dan atensinya saya ucapkan limpah terima kasih.